Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat dalam suatu daerah tertentu di Indonesia. Di negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan suku seperti Indonesia, bahasa daerah memegang peranan penting dalam menjaga identitas budaya serta memperkaya khazanah bahasa Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, keberadaan bahasa daerah menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap kelestariannya. Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai perkembangan bahasa daerah di Indonesia, peranannya dalam bahasa Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan bahasa daerah. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman budaya yang sangat tinggi. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara, yang masing-masing memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri. Bahasa daerah ini digunakan oleh masyarakat sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam konteks budaya, seperti dalam upacara adat, kesenian, dan tradisi lainnya. Beberapa bahasa daerah yang cukup dikenal di Indonesia antara lain bahasa Jawa, Sunda, Bali, Batak, Minangkabau, Madura, Bugis, dan masih banyak lagi. Masing-masing bahasa daerah ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang menggunakannya. Bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan kebijaksanaan yang diwariskan secara turun-temurun. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan lingua franca di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Namun, peran bahasa daerah dalam konteks ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahasa daerah memberi sumbangan besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia, baik dalam hal kosakata maupun struktur bahasa. Bahasa daerah telah menyumbangkan banyak kata yang kini digunakan dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kata-kata yang berasal dari bahasa Jawa seperti batik, wayang, edan, kenduri, atau kata-kata dari bahasa Minangkabau seperti rendang dan dendeng. Banyak pula kata-kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa daerah lainnya, yang membuktikan betapa bahasa daerah telah memberi warna dan kekayaan tersendiri bagi bahasa Indonesia. Bahasa daerah juga berperan dalam pembentukan identitas bangsa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu, keberagaman bahasa daerah tetap menunjukkan identitas lokal masyarakat. Penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari mencerminkan jati diri, kebudayaan, dan sejarah suatu suku atau daerah. Sebagai contoh, bahasa Jawa dengan berbagai dialeknya menunjukkan ragam budaya dan adat istiadat masyarakat Jawa. Bahasa daerah juga berfungsi sebagai penjaga warisan budaya. Banyak cerita rakyat, legenda, dan tradisi yang disampaikan melalui bahasa daerah. Tanpa bahasa daerah, banyak aspek budaya lokal yang akan hilang atau terlupakan. Oleh karena itu, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian kebudayaan Indonesia. Meskipun bahasa daerah memiliki peran yang sangat penting, namun keberadaannya saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kelestariannya. Salah satu tantangan terbesar adalah globalisasi dan perkembangan teknologi yang mendorong dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi yang semakin pesat menyebabkan masyarakat lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari, terutama di kota-kota besar. Bahasa daerah seringkali dianggap tidak relevan dengan kebutuhan modern, sehingga banyak generasi muda yang tidak lagi menguasai bahasa daerah mereka. Bahasa daerah sering dianggap sebagai bahasa yang ketinggalan zaman, sehingga tidak ada dorongan untuk mempertahankannya. Perpindahan penduduk dari desa ke kota juga berkontribusi pada berkurangnya penggunaan bahasa daerah.
Orang-orang yang pindah ke kota besar cenderung lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi mereka, terutama di tempat kerja atau sekolah. Proses urbanisasi ini menyebabkan pengaruh bahasa daerah semakin berkurang, karena banyak orang yang tidak lagi berinteraksi dengan komunitas asal mereka yang menggunakan bahasa daerah. Di banyak daerah, pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah tidak cukup ditekankan. Padahal, pendidikan bahasa daerah di sekolah bisa menjadi sarana penting untuk mempertahankan bahasa daerah agar tidak punah. Kurangnya buku ajar dan materi pembelajaran bahasa daerah juga menjadi kendala dalam mengajarkan bahasa daerah kepada generasi muda. Bahasa Indonesia, sebuah bahasa yang kaya akan sejarah dan budaya. Dari akar bahasa Melayu yang sederhana, ia telah berkembang menjadi alat komunikasi yang menyatukan lebih dari 270 juta jiwa di seluruh Nusantara. Setiap kata, setiap frasa, menyimpan cerita tentang perjuangan dan persatuan bangsa. Tahukah kamu bahwa bahasa ini juga dipengaruhi oleh berbagai bahasa asing? Dari bahasa Sanskerta yang membawa nuansa spiritual, hingga bahasa Belanda yang mencerminkan masa kolonial. Setiap pengaruh ini menambah warna dan kedalaman, menjadikan bahasa Indonesia unik dan menarik. Ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia, kita tidak hanya berkomunikasi, kita merayakan identitas kita sebagai bangsa. Bahasa ini adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan sejarah, budaya, dan satu sama lain. Mari kita banggakan dan lestarikan bahasa yang telah menjadi bagian dari jiwa kita ini. Pengenalan bahasa Indonesia kepada bangsa Aing. Bahasa adalah salah satu elemen penting dalam suatu bangsa. Ia merupakan alat komunikasi yang menghubungkan individu dalam sebuah komunitas sosial, budaya, dan negara. Bahasa juga merupakan identitas budaya yang mencerminkan cara berpikir, nilai-nilai, serta sejarah suatu bangsa. Di Indonesia, bahasa yang digunakan sebagai bahasa nasional adalah bahasa Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Namun, tak jarang terdapat kebingungan atau kurangnya pemahaman mengenai bahasa Indonesia, terutama di kalangan masyarakat luar negeri yang belum terbiasa dengan bahasa ini. Dalam pengenalan ini, kita akan menjelaskan asal-usul bahasa Indonesia, keunikan-keunikan yang dimilikinya, serta pentingnya mempelajari dan memahami bahasa ini bagi bangsa Aing. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang lahir dari bahasa Melayu, salah satu bahasa yang digunakan di wilayah Nusantara, yaitu kepulauan yang kini dikenal sebagai Indonesia. Bahasa Melayu telah lama digunakan sebagai bahasa penghubung atau lingua franca oleh masyarakat di wilayah tersebut sejak abad ke-7, terutama di kawasan yang sekarang menjadi Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia. Pada awalnya, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan dalam perdagangan, pemerintahan, dan budaya di wilayah Kepulauan Melayu. Bahasa ini memiliki pengaruh besar dari bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, dan kemudian Inggris, yang semuanya menjadi bagian dari sejarah panjang interaksi di Nusantara. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi dipilih sebagai bahasa nasional yang menggantikan berbagai bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di seluruh penjuru Nusantara. Pemilihan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi yang menghubungkan berbagai suku bangsa di Indonesia, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya unik dan mudah dipelajari oleh orang asing. Berikut adalah beberapa ciri khas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Sebagai bahasa yang digunakan oleh lebih dari 270 juta jiwa, bahasa Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan untuk menjadi bahasa modern yang tidak hanya digunakan dalam konteks formal,
tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, media massa, dan bahkan dunia internasional. Perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia itu sendiri yang dipengaruhi oleh berbagai aspek politik, sosial, budaya, dan teknologi. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan di wilayah Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu. Bahasa Melayu pada awalnya digunakan sebagai lingua franca di wilayah perdagangan yang mencakup Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan kepulauan sekitarnya. Bahasa ini berkembang karena pengaruh interaksi antara berbagai suku bangsa di Nusantara, serta kontak dengan bangsa asing seperti India, Tiongkok, Arab, dan Eropa. Pada abad ke-20, munculnya semangat nasionalisme di Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Proses ini dimulai dengan penggunaan bahasa Melayu yang dimodernisasi menjadi bahasa nasional yang lebih formal dan standar. Hal ini tercermin dalam Sumpah Pemuda 1928, di mana para pemuda dari berbagai suku bangsa sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang kelak akan dikenal sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mendapat tempat penting dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara melalui UUD 1945. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi di semua sektor pemerintahan dan pendidikan merupakan salah satu langkah strategis untuk mengatasi perbedaan etnis dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, bahasa Indonesia masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu dengan sedikit pengaruh dari bahasa Belanda sebagai bahasa kolonial. Pada waktu itu, bahasa Indonesia masih sering dipandang sebagai bahasa yang terkesan sederhana, tidak memiliki banyak kosakata, dan belum sepenuhnya berkembang untuk keperluan ilmiah atau teknis. Oleh karena itu, banyak upaya dilakukan untuk mengembangkan dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia agar bisa digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan untuk mengembangkan bahasa Indonesia semakin besar, terutama dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1972, dibentuklah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang bertugas untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerjemahan istilah-istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, istilah teknologi dan sains yang pada awalnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, seperti komputer untuk komputer atau televisi untuk television. Namun, pengembangan kosakata ini juga mengadaptasi beberapa kata asing, terutama dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini mengakibatkan bahasa Indonesia menyerap banyak istilah dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris yang semakin penting dalam kehidupan modern. Meskipun demikian, upaya untuk menciptakan padanan kata dalam bahasa Indonesia tetap dilakukan, seperti penggunaan internet sebagai kata baku yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Di era modern, perkembangan bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan globalisasi. Kemunculan media massa dan teknologi informasi seperti radio, televisi, internet, serta media sosial telah mempercepat perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia modern saat ini tidak hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau formal, tetapi juga berkembang dalam dunia maya. Media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok telah menciptakan bentuk-bentuk bahasa baru yang lebih santai dan ekspresif. Bahasa gaul atau bahasa yang digunakan oleh kalangan muda seringkali mengalami perubahan yang cepat dengan munculnya singkatan, akronim,
dan kata-kkata baru yang menjadi tren. Contohnya, penggunaan kata lol, laugapload, atau OMI, oh my god, yang sering digunakan di media sosial. Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa masuk istilah-istilah teknis yang berhubungan dengan dunia digital dan internet, seperti e-download, e-upload, e-app, edan, hashtag. Meskipun sebagian besar kata ini merupakan serapan dari bahasa Inggris, penggunaan kata tersebut dalam percakapan sehari-hari menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman.